Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Bu. Alhamdulillah Sehat, sehat, alhamdulillah. Bu. Ibu apa kabar? Gimana? Alhamdulillah. Selamat tahun baru 2022 ya. Mudah-mudahan kita lebih sehat, lebih sukses, lebih dimudahkan segala urusan kita ya. Nggak terasa ya. Amin. Nggak terasa ya, waktu cepet banget ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya, saya absen dulu dan jangan lupa absen di e-learning ya. Untuk yang anak manajemen dulu absen di e-learning sampai jam berapa? Jam 3:30 ya. 3:30 sore ya. Dan jangan lupa isi forum diskusi ya. Oke. Yang pertama Farhan. Hadir, Bu. Oke. Arin. Hadir, Ibu. Oke. Udah pada makan siang belum nih semuanya? Sudah, Bu. Udah ya. Wah, bagus ya, on time ya. Irwanto. Hadir, Bu. Oke. Mutiara. Hadir, Ibu. Oke. Kelvin. Hadir, Bu. Oke. Raymond nggak pernah hadir. Elizabeth Catherine. Belum ada. Diamona. Oke. Diamona suaranya terputus ya. Happy Rizka. Hadir, Bu. Oke. Dali Sofiatu. Hadir, Ibu. Oke. Muksal belum ada. Restu. Muksal sakit, Bu. Oh, Muksal sakit. Oke. Restu hadir. Kemudian Sylvia belum ada. Renita tumben belum ada. Nana. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Diwa. Hadir, Bu. Oke. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Supian. Hadir, Bu. Ya. Sanggita. Hadir, Bu. Ya. Dini. Hadir, Bu. Oke. Lili. Hadir, Bu. Oke. Kiamudin. Hadir, Bu. Oke. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Elizabeth. Christian. Hadir, Ibu. Oke. Susana Rati. Nggak pernah hadir. Mirta. Hadir, Bu. Oke. Nani. Oh iya, Nani hadir. Yeremia. Hadir, Bu. Oke. Arisfa. Oh iya, Arisfa hadir. Putri Bintang lagi gangguan sinyal. Yuha belum hadir. Kemudian yang accounting, Alfred. Hadir, Bu. Oke. Yuliani.
Hadir Ibu. Oke. Aulia Rizka. Hadir Bu. Oke. Desmia. Hadir Bu. Oke. Nafisa. Hadir Ibu. Oke. Ariasta. Hadir Bu. Oke. Wilda. Hadir Bu. Oke. Intan. Oh ya, Intan lagi tadi izin. Royal. Hadir Bu. Oke. Clara. Hadir Bu. Oke. Kemudian Daniel. Hadir ya. Oke, sambil menunggu temannya, kita seperti biasa kuisis dulu ya. Ini Putri Bintang baru hadir. Ya. Kita kuisis dulu sebentar. Ini ada berapa? 39. Lima enam enam 245 kodenya. Kayak nomor telepon ya. 566245. Masih ada berapa nih? 4 lagi. Sylvia. Lima lagi. Yang belum siapa? Oh, iya, betul.
Irwanto udah, Alfred belum, Alfred. Siapa lagi ya? Aku udah, Bu. Hah? Alfred belum? Emang udah? Di sini udah masuk, Bu. Belum ya, Bu? Belum. Tapi di sini udah masuk di sistem ini, Bu. Oh iya, udah. Sorry Alfred. Iya. Enggak apa-apa. Siapa lagi sih yang belum Farah? Udah. Dini belum masuk ya, Dini. Febrian Dini. Udah, Bu. Oh ya udah. Terus oke. Yang belum siapa? Hilda. Renita belum ya, Renita? Oh udah. Udah, Ibu. Udah, Bu. Udah. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Mutiara Putri udah. Ya udah kita mulai aja. Bismillah. Ya. Bismillah. Bu, saya baru jawab nomor 1. Habis itu tidak dapat terhubung ke kuis, Bu. Hah? Aduh, gagal. Kenapa? Kenapa Kia? Tidak dapat terhubung ke kuis, Bu. Tidak sama Bu, saya juga. Oh, ya udah deh nggak apa-apa. Kia sama si Naomi. Aduh. Wih, nani dari ini. Kayaknya mainnya sama.
Oke. Waduh. Selamat buat Nani, Dali, dan Yeremia, peringkat 2, Irwanto. Dimitri tumben nih, peringkat 4. Biasanya peringkat 20 ke bawah. Clara dari accounting, Diamona, Royal dari accounting, Nafisa, Mutiara, Restu salah satu, Sanggita, Kiamudin, Renita, Nana, Wilda, Desmia, Elizabeth, Daniel, Mirta. Wih, Mirta alhamdulillah ada kemajuan ya. Aulia, Yuli, Kelvin, Farhan, salah satu Diwa. Oke. Alhamdulillah bagus-bagus ya, berarti ada kemajuan. Oke, sekarang seperti biasa presentasi dulu ya, kelompok 3. Ya, presentasi kelompok 3 mengenai implementasi portofolio dan capital allocation atau alokasi aset. Yaitu ada Nana, Diwa, Dimitri, Supyan, Sanggita, Dini, dan Lili. Ya, dipersilakan untuk kelompok 3 presentasi. Kelvin minta tolong share screen. Saya sebenarnya lagi gak enak badan nih, lagi asam lambung, lagi kumat. Nggak apa-apa, tetap semangat. Ya, mulai. Lekas sembuh, Bu. Sembuh, Bu. Lekas sembuh. GWS. Ya, ini kok kelompok 4 bukannya kelompok 3 sekarang. Salah, Bu. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Mulai. Oke, selamat siang kepada Ibu Eni dan kepada teman-teman semuanya. Siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota tim kami, yaitu ada Sanggita, ada saya Febriandini, ada Dimitri, ada Supyan, ada Nana, ada Chen, dan ada Diwa. Next. Jadi di sini ada pengertian asset allocation yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Sanggita. Pada Sanggita kami persilahkan. Ya, di sini ada pengertian asset allocation. Asset allocation adalah sebuah teknik pengelolaan investasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan risiko dengan cara membagi jenis produk investasi ke dalam beberapa jenis kategori utama, seperti tabungan, reksadana, obligasi, saham, emas, real estate, dan lain sebagainya. Setiap jenis produk investasi memiliki return dan risiko yang berbeda dan berkaitan dengan jangka waktu berinvestasi.
Oke, yang selanjutnya ada cara mencapai aset allocation yang efektif yang akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Dimitri. Kepada Dimitri, kami persilahkan. Ya, cara mencapai aset allocation yang efektif itu yang pertama, kita harus memahami dengan baik tujuan keuangan dan periode investasi kita. Setiap orang memiliki tujuan keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, kita dapat berinvestasi. Misalnya ingin mempersiapkan DP rumah 5 tahun lagi. Tujuan keuangan dan lamanya berinvestasi akan menentukan aset allocation yang baik dan optimal. Yang kedua ada risk and return. Tujuan keuangan yang ingin kita capai itu misalnya 2 atau 3 tahun, maka sebaiknya kita berinvestasi di produk yang risikonya rendah. Contohnya itu reksadana pasar uang. Yang ketiga, berinvestasilah sedini mungkin. Jadi semakin cepat kita memulai investasi, semakin banyak waktu yang tersedia untuk kita mencapai tujuan investasi jangka panjang. Yang keempat, sesuaikan portofolio investasi pada waktu yang tepat. Jika tujuan investasi kita semakin dekat waktunya, maka harus menyesuaikan portofolio investasi kita. Yang terakhir, yang kelima, berinvestasilah secara rutin dan disiplin. Jadi kita harus berinvestasi dengan rutin dan disiplin. Misalkan setiap bulan kita menyisihkan dana untuk berinvestasi, supaya investasi kita bisa bertumbuh dengan baik dan optimal. Ya, terus selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya ada alokasi kelas aset yang akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Lili Chen. Kepada Lili Chen, kami persilahkan. Alokasi kelas aset. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan aset yang berwujud uang atau aset yang bisa dikonversi menjadi cash dalam waktu kurang dari 90 hari. Aset ini sangat liquid. Misalnya, uang, valuta asing, dan deposit. Kemudian yang kedua, komoditas. Merupakan aset yang berwujud barang yang diperdagangkan secara global. Contohnya, emas, batu bara, minyak, perak, dan palladium. Yang ketiga, properti tanah, di mana merupakan properti bangunan, tanah, dan segala hak melekat atas suatu lahan. Contoh investasi real yang estetik ada antara lain kos-kosan, tanah kosong, objek, perkantoran, pembangunan kompleks, perumahan, kawasan industri, dan kios. Yang keempat, obligasi. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan saat mereka meminjam uang dari investor. Dengan memiliki obligasi ini, investor akan mendapatkan return dalam wujud kupon bunga sesuai dengan perjanjian. Kemudian, gangguan jaringan. Lili. Oh ya, masuk lagi. Iya, Lili, lanjutkan. Masih di mute, tadi keluar. Ya udah, Dini, di next aja. Oke, Bu. Slide selanjutnya ada pengertian alokasi aset aman yang akan saya paparkan sendiri. Di sini alokasi aset aman adalah pengalokasian aset yang didasarkan oleh tujuan serta batasan mengenai kemampuan investasi seorang investor, yang mana pada proses pengalokasian aset tersebut perlu mempertimbangkan tingkat resiko yang akan diambil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri. Jadi sesuai namanya alokasi aset aman, kita sebagai seorang investor itu harus berusaha mengalokasikan aset kita itu dengan baik
Nah, jadi di sini kita perlu banget nih mempertimbangkan proses pengalokasiannya biar aset yang kita alokasikan itu terjaga dan aman tanpa ada meskipun ada resiko, tapi resiko yang akan kita terima itu nggak terlalu besar. Next, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alokasi aset yang akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Supian dan Nana. Kepada Supian dan Nana, kami persilahkan. Baik, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alokasi aset. Yang pertama itu ada resiko dan hasil. Di sini inti dari alokasi aset yaitu kita menimbang dari resiko dan hasil. Terus selanjutnya ada jangan hanya mengendalikan financial software atau planner sheet. Terus yang ketiga kita harus bisa menentukan tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Misalnya di sini misalnya kita berencana untuk pensiun di sekitar 25 tahun lagi, kita tidak perlu khawatir dengan fluktuasi jangka pendek di pasar saham. Terus selanjutnya ada waktu adalah teman terbaik. Terus yang kelima ada lakukan saja. Selanjutnya dijelaskan oleh Nana. Baik, yang keenam ada waktu. Jadi dalam waktu ini terdapat berbagai instrumen investasi, yaitu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, jangka waktu tersebut akan menentukan alokasi aset seorang investor. Dalam jangka waktu yang panjang, investor terbuka kemungkinan atas pilihan instrumen investasi yang bergerak fluktuatif seperti saham. Kemudian, untuk jangka waktu investasi yang pendek, maka investor dapat memilih instrumen yang berisiko lebih rendah seperti deposito. Untuk yang ketujuh, ada toleransi risiko. Risiko dan keuntungan investasi adalah dua hal yang berjalan beriringan. Berdasarkan risikonya, investor setidaknya bisa dibagi ke beberapa kategori. Yang pertama ada investor konservatif. Nah, di sini biasanya investor menargetkan pertumbuhan aset dengan cara menempatkan dana di instrumen investasi yang berisiko rendah. Kemudian yang kedua, investor moderat. Investor tidak hanya berinvestasi di instrumen berisiko rendah, tetapi investor juga menempatkan dana di instrumen berisiko tinggi seperti saham. Yang ketiga, investor agresif. Investor ini cenderung berani menempatkan dana lebih banyak di instrumen yang berisiko lebih tinggi. Kemudian perbedaan antara ketiga investor itu dapat dicermati dari alokasi asetnya atau seberapa banyak dia menempatkan dana di instrumen tertentu. Next. Oke, yang selanjutnya ada alokasi kelas aset yang akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Diwa. Kepada Diwa, kami persilahkan. Ya, selanjutnya ada alokasi kelas aset. Yang pertama ada reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk saham. Karena mayoritas portofolionya ada di efek saham, maka sifat dan pergerakannya dari reksadana ini mirip dengan sifat dan pergerakan dari saham. Terus yang kedua ada reksadana obligasi. Reksadana obligasi itu sendiri adalah reksadana yang sebagian besar berinvestasi pada obligasi atau surat utang, baik dari pemerintah atau perusahaan yang jatuh temponya selama 1 tahun. Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Dalam hal ini merupakan aset yang berwujud uang atau aset yang dikonversi menjadi cash dalam 1 atau kurang dari 90 hari. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak buat kelompok 3. Ada pertanyaan nggak
Untuk kelompok 3, teman-teman dipersilahkan bertanya. Tadi itu yang lakukan saja, maksudnya lakukan apaan ya tadi? Siapa tadi? Iya tuh. Melakukan apa? Hal-hal yang, iya Nana. Oh, Bu, itu maksudnya kayak lakukan alokasi asetnya gitu, Bu. Jadi tidak ada satu solusi standar untuk melokasikan aset dari investor itu. Jadi jika horizon jangka panjang adalah sesuatu yang tidak dimiliki investor, ya tidak usah dikhawatirkan. Jadi dialokasikan saja asetnya. Oh, jadi tetap yang terbaik itu melakukan alokasi aset gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, siapa yang mau nanya? Nggak ada pertanyaan kayaknya, Bu. Aman kayaknya, Bu, aman. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya kah terkait alokasi aset? Apalagi di sini ada Dimitri nih, bebas bertanya terkait investasi. Ada pakarnya. Amin. Oh ya, tadi yang slide kelima, alokasi kelas aset. Kok ada obligasi sama saham, berarti itu yang jangka panjang gitu ya? Obligasi itu bukannya liabilitas ya, utang. Kok masuk ke aset ya? Itu gimana? Ini obligasi yang mana? Ayo coba. Dimitri nih tahu nih kali. Dimitri. Dimitri, ini di obligasi masuk ke kelas aset. Nah, kalau obligasi itu yang biasanya dirilis pemerintah itu loh, Bu. Kan buat yang obligasi pemerintah. Itu jangka waktunya panjang apa pendek dari pemerintah? Biasanya panjang sih, Bu, kayak 3 tahun gitu. Oh, Jadi apa itu apa kayak sertifikat? Apa sih namanya? Surat utang negara gitu. Iya, Sun. Iya, Oh. Sun gitu ya. Berarti bukan apa sih? Ya itu kan surat utang negara, tapi masuk ke aset ya. Jadi aset itu berarti alokasi aset itu bisa berbentuk aset, bisa berbentuk ekuitas, bisa berbentuk liabilitas berarti dong. Ya, yang ada di neraca. Ya, alokasi kelas aset. Jadi ada di aset lancar, yaitu di pasar uang, kemudian aset tidak lancar atau aset tetap ada di properti sama tanah, kemudian di liabilitas ada obligasi, ekuitas ada saham, gitu ya berarti ya. Nah, dari keempat ini, aset lancar, aset tidak lancar, kemudian liabilitas dan ekuitas, masing-masing kan punya kelemahan, punya kelebihan, gitu kan. Nah, kalau untuk apa namanya, sekarang deh nih kalau pandemi pilih yang mana? Kalau lagi kondisi pandemi, pilih yang mana? Gimana kelompok 3? Kalau lagi kondisi pandemi itu
kategori yang mana yang bagus buat alokasi aset? Kalau di situasi seperti ini sih masih megang obligasi Bu ya, karena cenderung stabil dia. Bunganya? Iya, dan dijamin pemerintah. Oh. Emang bunganya nggak pernah naik apa gimana? Stabil dia, jadi melebihi deposito sedikit gitu. Oh. Gitu. Itu kan Iya. surat utang yang diterbitkan negara kan. Oleh pemerintah. Ya. Oh, jadi kalau lagi stabil suku bunganya lebih baik memilih obligasi. Ya. Oh, tapi kalau nggak stabil? Kalau nggak stabil ya kita memilih aset beresiko sih, seperti saham, komoditas gitu. Oh, emang obligasi termasuk aset apa? Berisiko apa tidak? Obligasi enggak sih Bu. Oh enggak ya. Oh, Iya. bebas risiko. Karena kan dijamin negara gitu. Oh, iya. Bener sih, bener. Ya, kalau saham sih nggak ada jaminan ya, kalau saham. Iya Bu. Oke. Ya, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ayo. Aku deh mau nanya. Oh iya, Restu. Kan kalau misalnya alokasi aset itu kan berarti harus apa ya, memperhatikan portofolionya juga kan. Nah, menurut kelompok 3 tuh misalnya pasar modal tuh lagi naik turun gitu. Menurut kelompok 3 lebih baik kita fokus sama portofolio yang kita punya atau ngikutin pasar gitu. Jadi kayak lebih baik fokus sama apa yang kita punya dari portofolio itu atau ngebiarin kondisi pasar itu mempengaruhi investasi kita. Terima kasih. Ya, gimana? Dimitri pasti bisa jawab ini terkait portofolio. Kalau menurut saya sih kita fokus sama portofolio kita ya, karena misalkan indeks kita lagi turun yang nggak terlalu dalam, itu bukan berarti semua saham juga ikut turun. Gitu. Ada beberapa saham yang malah berlawanan dengan indeks. Saham-saham second liner, third liner itu terkadang tapi nggak selalu berlawanan dengan indeks IHSG itu sendiri. Itu jadi ya fokus saja sama portofolio yang kita punya. Itu sih Bu dari saya. Iya. Berarti diutamakan ke portofolio kita ya, karena kita pasti membentuk portofolio itu nggak cuma satu ya, tapi beberapa gitu. Ya tadi pasti nggak semuanya nggak semuanya buruk gitu kan, pasti masih ada baiknya. Ya, itulah gunanya portofolio berarti. Restu ada yang mau tanya lagi nggak? Udah cukup sih Bu. Saya juga setuju. Ya, terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Mumpung ada pakarnya nih di kelompok 3. Dimitri punya itu, punya Sun? Obligasi? Enggak Bu. Oh enggak? Loh. Enggak. Oh kenapa? Katanya kan tadi pas pandemi bagusan itu. Kok nggak punya? Gimana ceritanya ini? Tapi kalau diam gitu gatel saya Bu, jadi mending saya yang memanage sendiri portofolio saya. Oh, itu kan yang manage pemerintah ya? Iya. Jadi ya, oh gitu. Ya.
Berarti kamu termasuk investor itu ya, taker ya, berani ngambil risiko berarti ya. Ya, begitulah Bu. Ya, siap untung tinggi, siap ini juga ya, mengatasi kerugian. Iya Bu, high risk, high gain Bu. Hebat nih ya. Nanti kerjanya jadi manajer investasi aja langsung. Ya, nanti begitu nggak usah staff, langsung aja ke manajer gitu. Kenapa kok jadi manajer? Ya, sebutin aja pengalaman kamu selama investasi. Itu kan udah jadi bekal ya. Bekal untuk melamar kerja. Ada lagi nggak teman-teman? Doanya aja Bu nanti Bu. Ya, pasti sukses lah anak MNC. Apalagi udah Amin. universitas. Iya kan, sekarang udah universitas, keren loh. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada, ya udah berarti ditutup ya. Ya, kelompok 3 silakan presentasinya ditutup. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, terima kasih Bu, terima kasih juga buat Restu dan yang lainnya udah mau tanya, dan terima kasih juga buat rekan kami yaitu Dimitri udah membantu jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Siang, terima kasih banyak kelompok 3 ya. Tadi ada Nana, Diwa, Dimitri, Supian, Sanggita, Dini, dan Lili. Oke, sekarang kita langsung aja ke materinya. Saya menambahkan aja ya. Kalian pasti juga udah buka kan PowerPoint-nya. Nah, di sini ada fungsi utilitas. Ya, utilitas itu kan berarti kegunaan, menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada, atau menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan setiap risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk kurva indifferent. Ya. Nah, kurva indifferent itu artinya kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Nah, ini ya, jadi semakin ke kanan ya semakin tinggi return-nya, maka risikonya juga semakin tinggi ya. Ini seperti siapa Dimitri tadi, high risk high return ya. Nah, kemudian ada aset berisiko yang tadi sudah dibahas juga. Jadi apabila investor ya menghindari risiko, maka pilihannya pasti cenderung lebih banyak pada aset yang bebas berisiko. Nah, kemudian aset berisiko itu artinya aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih memuat unsur ketidakpastian. Contohnya saham, ya, ada di ekuitas. Gitu. Aset berisiko berarti high risk, high return, ya. Risikonya tinggi berarti returnnya juga tinggi. Kemudian aset bebas risiko, yaitu aset yang returnnya di masa depan telah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Contoh aset bebas risiko yang tadi ya, obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti SUN, surat utang negara, atau sertifikat Bank Indonesia. Kemudian teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi. Ada periode investasi tunggal, tidak ada biaya transaksi, kemudian preferensi investor hanya berdasarkan pada ekspektasi return dan risiko.
Kemudian memilih portofolio yang optimal, ya. Memilih portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Investor membuat keputusan disebut sebagai ini tadi ya, alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang dijadikan sebagai pilihan investasi. Tadi kelas aset ada pasar uang, kemudian ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas dan ekuitas ya. Dan juga bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Setiap bobotnya itu berkisar dari 0% sampai 100%. Ini ada contoh cara mencari efisien frontier. Ada 3 sekuritas yang dipertimbangkan, saham AAA, triple B, dan triple C. Di sini ada ekspektasi return, saham triple A 14%, saham triple B 8%, dan saham triple C 20%. Kemudian return harapan portofolio 15,5%. Ya, maka perhitungannya kemudian kita buat portofolionya nih, portofolio untuk saham triple A 0,45, untuk saham triple B 0,15, dan saham triple C 0,4. Ya, maka return portofolionya yaitu sebesar 0,155 atau 15,5%. Ya, ini expected return-nya. Nah, ini berbagai kombinasi ya, nanti bisa dipelajari. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah kombinasi atau bobot portofolio manakah yang terbaik? Jawabannya memilih portofolio yang menghasilkan varians atau deviasi standar terkecil. Ya, ini nanti bisa dipelajari. Saya izin sebentar ya, mau itu masukin cucian. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Hujan ya, Bu. Pin, muti Pin. Aman.
Oke, kita mulai lagi ya. Aduh, tumben nih di Bekasi hujan. Biasanya tadi nggak hujan, terang aja. Sekarang hujan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini cara mencari efisien frontier. Jadi tinggal dikalikan aja ya. Berarti ini apa namanya, portofolionya dikalikan sama return harapan. Maka dapat return harapan portofolio yaitu 15,5% ya. Nah, kemudian di sini berbagai portofolio bisa kita bentuk ya. Jadi misalnya yang saham AAA 0,65, kemudian triple B 0,05 dan triple C 0,3 ya. Jadi totalnya harus sesuai dengan ini return harapan portofolio 15,5% ya. Nah, di sini kita bisa membentuk, sebenarnya bisa lebih dari 4 ya. Intinya begini, kalau misalnya apa namanya, di sini kan portofolionya yang terbesar di saham AAA 0,45. Kemudian yang triple B lebih kecil, triple C 0,4 ya. Nah, berarti di sini triple A-nya ini portofolionya yang besar. Maksudnya yang kita alokasikan ini lebih besar daripada saham yang lain gitu. Ya, berarti yang saham AAA ini berarti termasuk risiko tinggi, returnnya juga tinggi. Ya, nah terus kemudian di samping keempat contoh kombinasi pada tabel sebenarnya ada tidak terbatas. Tuh kan ada tidak terbatas kombinasi yang dapat menghasilkan return portofolio sebesar 15,5%. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah kombinasi atau bobot portofolio manakah yang terbaik? Jawabannya, memilih portofolio yang menghasilkan varians atau standar deviasi terkecil. Ya. Nah, standar deviasi terkecil. Ini berarti standar deviasinya belum ada ya. Standar deviasi itu risikonya ya, pilih yang risikonya terkecil. Kemudian ini ada rumusnya. Rumus mencari efisien frontier ya, jumlah weighted average dikali standar deviasi ya. Coba kita langsung ke contoh. Ini contoh nih. Ada return harapan. Ya, return harapan. Kemudian ada standar deviasi, ada koefisien korelasi atau covariance. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi, yang efisien frontier. Di sini cari standar deviasinya, yaitu standar deviasi 0,06 saham AAA 6% ya, kemudian ditambah standar deviasi saham triple B 3%, ditambah saham triple C 15%. Kemudian ditambah 2 dikali ini covariance ya. Covariance gabungan atau hubungan antara saham triple A dengan triple B, kemudian triple A dengan triple C ya. Dimasukkan di sini semua, dirumus. Kemudian dengan kendala. Kendalanya ini berarti dari return harapan. Ya. Nah, kemudian di sini efisien frontier Markowitz. Nah, ini kalau kita gambarkan ya,
di sini kita lihat yang paling besar return harapannya itu saham triple C. Standar deviasinya atau risikonya juga paling besar. Jadi returnnya besar, standar deviasi atau risikonya juga besar. Ini saham triple C. Nah, berarti saham triple C agak ke kanan ya. Ini berarti nih yang high risk, high return ya. Kemudian habis itu baru saham triple A dan yang ketiga saham triple B. Ya, ini saham triple C, triple A di sini, triple B di sini. Titik X merupakan portofolio pada efisien frontier yang memberikan deviasi standar terkecil. Ya, ini ya, di sini standar deviasinya atau risikonya terkecil. Kemudian titik X ini disebut global minimum variance portfolio. Kemudian daerah efisien set atau frontier adalah segmen yang berada di atas global minimum variance portfolio. Ya. Selanjutnya kita ke contoh lagi, ada portofolio L menawarkan tingkat return harapan sebesar 20% dengan standar deviasi 10%. Aset bebas risiko menawarkan return harapan sebesar 5%, anggapan investor investasinya 40% dananya pada aset bebas risiko dan 60% pada portofolio L. Berarti di sini expected return portofolionya yaitu 40% yang dialokasikan 0,4 dikali dialokasikan kan ke aset bebas risiko. Aset bebas risikonya ini 5% ya return harapannya. Kemudian ditambah 60%, 0,6 dikali ini dialokasikan pada portofolio L. Portofolio L ini berarti 0,2. Jadi hasilnya expected return portofolio yaitu 14%. Dan standar deviasi portofolio yaitu 60%, portofolio yang CL dikali 0,1. 0,1 ini ya standar deviasinya. Jadi hasilnya 6%. Nah, ini contoh soal yang buat tugas ya. Di sini hanya ada dua jenis saham ya. Ada saham PT Bintang dan PT Cahaya. Kemudian ada nilai beta dan nilai expected. Kemudian ada return market expected ya, return pasar ekspektasi, return pasar yang diharapkan. Kemudian ada standar deviasi, kemudian ada return sekuritas bebas risiko. Berdasarkan kedua saham tersebut, manakah saham yang direkomendasikan untuk dibeli dan dijual? Nah, ini kita menggunakan rumus ya, rumus namanya required rate of return. Ya, ini harusnya di manajemen keuangan sudah dipelajari ya. Nah, rumus required rate of return yaitu sama dengan risk free rate ditambah beta dikali expected market return dikurangi risk free rate ya. Nah, sekarang untuk PT Bintang required rate of return risk free rate ya. Ini risk free securities return 6% atau 0,06 ditambah beta. Betanya PT Bintang 0,6 dikali ini buka kurung expected market return ya 8%, 0,08 dikurangi risk free rate. Risk free rate-nya 6%, 0,06. Jadi yang tanda kurung dulu yang dihitung ya. 0,08 dikurangi 0,06 hasilnya 0,02 dikali 0,6 hasilnya 0,012 ditambah 0,06 hasilnya 0,072 atau 7,2%. Ya, sedangkan kita bandingkan
kita bandingkan dengan expected return-nya. Expected return-nya itu PT Bintang 9%. Lebih besar dari return yang disyaratkan, ya, lebih besar dari 7,2%. Maka under value, artinya kita beli saham. Karena return yang diharapkan lebih besar daripada return yang disyaratkan. Ya, jadi kalau return yang diharapkan lebih besar, maka kita beli saham tersebut. Ya, kita beli saham PT Bintang. Nah, begitu juga untuk yang PT Cahaya. Ya, PT Cahaya berarti risk free rate ya 6%. Kemudian ditambah beta PT Cahaya 4,5 dikali expected market return 8% dikali risk free rate 0,06 ya. Jadi 0,08 dikurang 0,06 hasilnya 0,02 dikali beta 4,5 hasilnya 0,09 baru hasilnya 15%. Nah, di sini expected return-nya PT Cahaya 7%. 7% kurang dari 15%. Ya, jadi return yang diharapkan lebih kecil daripada return yang disyaratkan. Maka over value artinya kita menjual saham PT Cahaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Di rumah kalian hujan nggak? Deras, Bu. Oh, Panas, sama. Bu. Panas banget, Sini Bu. panas banget, Bu. Sini, Pak. Oh, sama ya berarti. Di sini juga gelap banget. Iya, Bu. Gelap, Bu. Oke. Ya udah, kita langsung lanjut aja bahas kuisis ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh, Kia. Tugasnya sama kayak contohan, Bu. Sama, tapi tugasnya lebih banyak, ada 5 saham. Widih. Ya. Jadi dihitung satu-satu. Itu setiap saham dijual apa dibeli, dibuat keputusannya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Kia. Bu, mau tanya. Iya, Putri. Di yang untuk contoh soal yang tadi yang saham Bintang sama saham Cahaya itu standar deviasi. Oh, ini ya 18% ya. Standar deviasi itu kan artinya risiko. Nah, kalau ini kan kita membandingkan antara return aja ya. Kalau ini kan yang standar deviasi itu risiko itu biasanya untuk menghitung yang ini jadi bukan menghitung expected return, tapi ada rumusnya sendiri nih untuk mencari standar deviasi. Sebenarnya sih kita bisa bandingkan juga ya dengan standar deviasi. Misalnya nih PT Bintang, return yang disyaratkan 7,2%, kemudian return yang diharapkan 9%, kemudian standar deviasinya itu 18%, cukup tinggi ya, berarti 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipatnya expected return. Ya kan, 9 kali 2 kan 18%. Berarti 2 kali lipatnya expected return. Nah, kalau misalnya return-nya tinggi, risikonya juga tinggi. Kalau misalnya investornya berani mengambil risiko, risk taker, itu ya berarti sama keputusannya juga membeli saham. Tapi kalau investornya risk averse, menghindari risiko, ya berarti
tidak membeli saham PT Bintang. Gitu. Jadi sebenarnya nih standar deviasi untuk membandingkan untuk mencari risiko. Gitu sih, nih standar deviasi 10%. Tapi di sini saya nggak ini sih nggak membandingkan antara return dan standar deviasi. Tapi boleh juga sih kalau mau ditambahin. Mau ditambahin apa enggak? Mau ditambahin apa enggak standar deviasi? Oke Bu, Ya. berarti kalau kayak gitu standar deviasi juga bisa cari untuk ini juga ya, untuk kita beli atau jual saham gitu ya Bu? Iya, bisa Putri. Ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Oke. Jadi keputusan memang kembali lagi ke jenis investornya ya. Investornya itu berani ngambil risiko apa tidak. Gitu. Makanya kalau berani ya berarti beli, kalau enggak ya berarti jual, atau kebalikannya nih. Kalau yang ini kan berarti expected return-nya kecil. Ya. Return yang diharapkan kecil. Nah, dia berani jual apa enggak gitu kan. Dengan risikonya segitu gitu kan. Jadi balik lagi memang tergantung jenis investornya. Nanti kalau untuk UAS mudah-mudahan soalnya lebih lengkap ya. Jadi ada return, ada risiko gitu. Jadi nggak cuma return doang ya. Jadi supaya lebih lengkap gitu. Nanti ya kalau udah mau UAS baru ini. Oke, sekarang kita ke kuisis. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita ke kuisis. Pertanyaan pertama, ini pasti udah baca semua ya. Ada di PowerPoint. Fungsi utilitas, yaitu menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Ya. Jawabannya pilihan ya, bukan kebijakan. Kemudian pertanyaan kedua, fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan, pasti kalau ada risiko pasangannya return. Ya, return dan risiko itu saling berhubungan atau saling berpasangan, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk kurva indifferent. Yang keempat, kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko disebut kurva indifferent. Yang memberikan utilitas ya, berarti kurva indifferent. Yang kelima, kemiringan positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar ya, sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam, kemiringan positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Jadi kalau returnnya besar berarti risikonya juga tinggi. Pertanyaan ketujuh, semakin enggan seorang investor terhadap risiko, maka pilihan investasinya cenderung lebih banyak pada aset bebas risiko. Yang kedelapan, aset berisiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih memuat unsur ketidakpastian. Yang kesembilan, aset yang tingkat return aktualnya di masa depan yang masih memuat unsur ketidakpastian disebut aset berisiko. Satu contoh aset bebas risiko adalah sertifikat Bank Indonesia, ya. Jadi kalau saham, masa dan Bitcoin itu termasuk aset risiko. Oke. Di sini petirnya udah kenceng-kenceng banget. Saya lihat dulu yang absen. Dimitri belum absen, ya. Elizabeth Catherine, Muksal, Happy Rizka.
Absen ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Di sini petirnya udah kenceng banget. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yaudah kita foto bersama. Ya, Dimit Kelvin, Wilda, Ariesta, Desmia, Arin, Irwan, Mutiara, Tiara, Elizabeth, Yeremia, Yuli, Aulia, Nafisa, Elizabeth, Renita. Wah, Putri peringkat 2 ya kuisisnya ya. Berubah lagi. Ada Putri masuk berubah lagi. Putri hebat banget nih. Oke, yaudah ya kita foto 1. Lah Kelvin keluar. 2, 3. Oke, ya. Yaudah, terima kasih banyak buat hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di hari Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Analisis investasi. Stop record.